إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Para hadirin bapak-bapak jamaah Masjid Jami Al-Ittihad yang mudah-mudahan di waktu subuh yang mubarak ini kita semua dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di waktu subuh ini kita masih sama-sama diberikan iman Islam sekaligus nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan diikuti dengan pengajian rutinitas kita. Semoga niat dan langkah kita tercatat sebagai rangkaian ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fi dharain amin. Qala babu sholatil jamaah wal imamah. Bab menjelaskan tentang salat berjamaah dan orang yang berhak menjadi imam. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang kajian-kajian tematik, dan yang terakhir kemarin itu ketika kita membahas mengenai tentang pembahasan azan, di mana kita kalau muazzin sudah melafazkan kalimat hayya 'ala shalah, hendaknya kita sudah bersegera untuk berdiri. Jangan ketika azan sudah selesai ini enggak ada hati kita untuk bergerak mendirikan sholat. Itu salah satu ucapan untuk kita menyegerakan ketika muazzin sudah mengatakan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan muttafaqun alaih. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendiri dengan pahala 27 derajat. Ini salah satu pahala yang bisa kita raih dalam sehari semalam. Karena ibadah yang sifatnya sholat ini kewajiban individu buat kita. Apalagi kalau kita rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid. Usahakan 5 waktu kalau bisa untuk sholat berjamaah. Kalau tidak bisa, sering saya sampaikan minimal 2 waktu. 2 waktu ini adalah ibadah sholat berjamaah yang pahalanya luar biasa. Pertama sholat subuh berjamaah, kedua sholat isya. Karena kata Nabi, man shalla subha fi jamaah maka annama qama laila kullahu. Orang yang sholat subuhnya berjamaah seakan-akan menghidupkan seluruh malamnya. Jadi malam yang kita lakukan, aktivitas tidur yang kita lakukan dengan sholat subuh berjamaah ini menjadi nilai ibadah. Dengan apa? Dengan sebab kita sholat subuhnya berjamaah. Yang kedua sholat isya. Kata Nabi, man shallal isya'a fi jamaah faka'annama qama laila nisbahu. Orang yang melakukan sholat isya berjamaah seakan-akan menghidupkan setengah malam. Jadi setengah malam yang kita lakukan di waktu malam hari itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berapa nilainya kita sholat berjamaah? Dengan nilai 27 derajat. Ini buat kita sholat di masjid yang ada di wilayah kita, Pak. Kecuali di beberapa masjid yang memang Allah taala berikan keutamaannya. Di antaranya Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Alhamdulillah jamaah kita yang sudah baru pulang
menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang 5. Mudah-mudahan kita doakan menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih semangat lagi ke masjidnya, lebih semangat lagi untuk sholat berjamaah. Kemarin sudah saya sampaikan, haji itu ada 2 model, Pak. Ada haji mabrur, ada haji mabur. Ya, haji mabrur adalah haji yang memiliki nilai kebaikan. Pasca dia melakukan ibadah haji, bahkan bertambah nilai ketaatannya. Jangan sampai kita menjadi haji yang mabur, yang cuma terbang doang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju King Abdul Aziz. Mudah-mudahan jamaah kita di Indonesia Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya orang yang melakukan sholat di sana, orang yang melakukan sholat di Masjidil Haram, ya, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwa illal Masjidil Haram. Sholat di masjidku, kata Nabi, masjidku maksudnya Masjid Nabawi, itu lebih baik dibandingkan sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Bahkan orang yang sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat, 1 waktu sholat memiliki nilai pahala 100.000 kali. Itu kalau Masjidil Haram. Kedua, Masjid Nabawi memiliki nilai 1000 kali sholat kita, 1000 kali pahala. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, 500 kali lipat. Jadi alhamdulillah kalau kita suatu saat bisa dimampukan oleh Allah baik menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji, jangan kita sia-siakan. Ya, jadi ketika sholat usahakan berjamaah, apalagi pahalanya luar biasa, 100.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Kira-kira kita sholat di Masjid Al-Ittihad udah berapa kali, Pak? Ada 100 kali. Ya, kita 23 rakaat aja sholat tarawih pinggang pada sakit, ya. Apalagi 100.000 kali. Inilah pahala yang luar biasa ketika orang-orang jamaah haji ataupun umroh dapat melaksanakan ibadah di sana. Mudah-mudahan kita di bulan kapan, di tahun kapan Allah mampukan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pahala yang luar biasa yang bisa kita dapati untuk kita sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini khususnya buat kita orang laki-laki. Orang laki-laki dianjurkan sholatnya di masjid, kecuali kita sholat sunnah. Sholat sunnah silahkan untuk di rumah. Kenapa demikian? Kata ulama diantaranya, Qalan Nawawi, wa inna ma hassa ala nafilati fil baiti likauni akhfa wa ab'ad minar riya wal yatabarrakil bait bidzalika. Hanyalah dianjurkan sholat sunnah di rumah, tujuannya apa? Likauni akhfa wa ab'ad, lebih sunyi dan lebih jauh daripada riya, Pak. Karena ibadah yang kita lakukan, sholat mungkin bisa menjadi nilai riya dalam diri kita, ingin dilihat orang lain, ingin diperhatikan oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain. Maka dianjurkan kalau kita mau sholat sunnah, perbanyak di mana? Di rumah. Yang kedua, wal yatabarrakil bait, hendaklah kita mencari keberkahan di rumah agar rumah kita lebih berkah, yang dikatakan sebagai apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan di rumah ini nggak pernah kita pakai ibadah, sholat nggak pernah, baca Quran nggak pernah, ya. Sholat ibadah yang kita lakukan di rumah cuma apa, Pak? Tidur doang. Ini sayang. Maka sehingga kata ulama kita dianjurkan untuk yang namanya sholat sunnah di rumah. Apalagi wa tunazzalu fihi rahmah. Ketika sholat kita di rumah, ibadah sholat sunnah di rumah, itu berharap rahmat Allah turun di rumah kita. Malaikat pada turun, ya, rahmat Allah turun. Asal jangan malaikat Israel aja, Pak. Iya, rahmat Allah yang Allah Ta'ala turunkan ini luar biasa. Bahkan namanya malaikat rahmat. Jadi malaikat itu jumlahnya banyak. La ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya jumlah malaikat. Salah satu malaikat yang kita harapkan adalah malaikat rahmat turun di rumah kita.
Dengan cara apa? Dengan cara sebab melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa dianjurkan sholat sunnah di rumah? Wa yunaffiru syaitan, supaya setan pada kabur, Pak. Jadi rumah kita ini kadang-kadang jangan sampai dikatakan sebagai rumahnya adalah rumah kuburan. Nggak pernah dibacakan Al-Quran, nggak pernah dipakai untuk ibadah sholat dan lain sebagainya, sehingga setan itu berada dalam rumah kita. Tapi kalau udah nggak pernah dijadikan sarana ibadah rumah kita, yang terjadi apa? Yang terjadi kita agak malas melakukan ibadah. Nah, setan berada di rumah kita, lagi sholat subuh, lagi enak-enak tidur, tar dulu baru juga azan, tar dulu baru juga qomat. Ujung-ujungnya subuh kita jam 7, Pak. Ya, maka inilah pentingnya kenapa sholat sunnah itu dianjurkan di mana? Di rumah. Hadis yang kedua, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, shalla Mu'adzun bi ashabihi al-isaa'a fatawwala alaihim faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aturiduna an takuna ya Mu'adz fatanan. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Sayyidina Mu'adz pernah sholat dengan sahabatnya sholat Isya. Ini salah satu sahabat yang memang sangat disayang oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Namanya Mu'adz bin Jabal. Bahkan suatu ketika Rasulullah ini mengatakan kepada Mu'adz, Ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, saya sangat cinta, sangat sayang kepada kamu. Apa pesan Nabi? Fakul dubura kulli sholatin Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pesan Nabi kepada Sayyidina Mu'adz, kalau kamu habis sholat jangan tinggalkan satu doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah kami, tolonglah aku, ala zikrika, untuk senantiasa ingat kepada engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik. Kita minta kepada Allah supaya apa? Allah bantu kita, tolong kita untuk senantiasa kita ingat kepadanya, Pak. Kita kira-kira kalau ingat sama Allah, rajin ibadah dalam kondisi apa? Lagi susah, ya. Kita lagi susah, banyak problem, banyak kesulitan, ingat sama Allah. Kalau lagi senang, ingat gak, Pak? Makanya di sini setelah sholat kita minta, ya Allah bantulah saya untuk senantiasa ingat kepada engkau, baik di waktu susah ataupun di waktu senang. Maka dikatakan ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi siddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah di waktu kita senang. Nanti Allah akan ingat ketika hambanya di waktu susah. Jangan kita ketika susah doang datang ke masjid. Ketika punya hajat besar kita sholat berjamaah, selebihnya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tabiat kita sebagai siapa? Sebagai manusia. Makanya Nabi berpesan, Mu'adz, kamu setelah sholat jangan lupa berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagaimana kisahnya? Sayyidina Mu'adz pernah sholat Isya bersama sahabatnya. Fatawwala alaihim, kemudian bacaannya kebuatan panjang, Pak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, aturiduna an takuna ya Mu'adz fatanan. Wahai Mu'adz, apakah kamu ingin menjadi fitnah salat Isya kebuatan lama? Karena Sayyidina Mu'adz ini salah satu sahabat Nabi yang hampir tidak pernah ketinggalan jamaah, Pak. Nabi itu sholat, ketika sholat dengan jamaah-jamaah khusus tertentu itu bacaan lama sekali. Bahkan Nabi itu diceritakan dalam riwayat Siti Aisyah sampai kedua kakinya bengkak, saking lamanya ketika melakukan ibadah sholat. Coba kita bayangkan, kalau Nabi sholat rakaat pertama surah Al-Baqarah, ada berapa ayat tuh? 286 ayat. Itu kalau kita baca di luar sholat berapa lama, Pak? Kemarin Ramadan 3 hari kelar enggak gitu. Surah Al-Baqarah itu lama, Pak. Ya. Yang kedua, rakaat kedua Nabi baca surah Ali Imran. Berapa ayatnya? 200 ayat. Satu rakaat 286 ayat surah Al-Baqarah. Rakaat kedua surah Ali Imran 200 ayat.
Itu kalau kita pakai dalam ibadah sholat, kira-kira durasinya berapa lama? Makanya sampai Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa kamu udah diampuni, kenapa mau masih ibadah sholat begitu lama? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, apalah aku abdan syakur. Ya Aisyah, apakah saya nggak boleh jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi wujud syukurnya Nabi itu memperbanyak ibadah sholat sampai kedua kakinya bengkak, Pak. Ini kita nih antara 24 jam, waktu kita 24 jam. Antara berdiri dengan duduk kira-kira lebih banyak mana? Duduk dengan rebahan lebih banyak mana? Ya, ini kita seharian aja, Pak. Kita disuruh berdiri seharian aja. Saya yakin tuh kakinya pada bengkak tuh. Ya, begitu pula Nabi dilihat, ya Allah, wahai Siti Aisyah, wahai Rasulullah, ini kamu dosanya udah diampuni, dijamin masuk surga, tapi masih mau untuk melakukan ibadah sholat. Tapi Nabi jawabnya, apakah kamu tidak mau melihat orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Ini salah satu wujud syukurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'az ketika sholat bareng Nabi diterapin oleh sahabatnya, Pak. Bacanya juga begitu panjang. Apa kata Nabi? Ya, ini secara tidak langsung Nabi sedikit memarahi Sayyidina Mu'az. Apa kata Rasulullah? Aturiduna antakuna ya Mu'azu fatanan. Apakah kamu mau menjadi fitnah wahai Mu'az? Iza amantan nas faqra'u bisyamsi wadduhaha. Apabila kamu imami manusia maka bacalah wasyamsi wadduhaha. Nah, ini surah yang memang kurang lebih dibaca sampai ayatnya seperti itu, Pak. Enggak terlalu panjang ya, dan juga tidak terlalu lama. Ukurannya wasyamsi wadduhaha. Apalagi wasabbihisma rabbikal a'la. Bacanya juga sabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini yang sering kita baca kalau sholat apa, Pak? Sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ada bacaan-bacaan yang memang dianjurkan untuk kita baca. Di antaranya sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaghsha. Ini ayat-ayat surah-surah yang dianjurkan. Artinya apa? Jangan terlalu lama ketika mau melakukan sholat, apalagi kalau kita menjadi apa? Menjadi imam. Kenapa nggak boleh Ustadz kita untuk melakukan demikian? Karena dalam hadis yang lain, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu ngimami manusia maka ringankan bacaannya. Alasannya fa'ina fim as-saghir. Di belakang mereka ada anak kecil, wal kabir yang udah pada tua gitu kan, yang memang mungkin urusannya banyak nih, habis sholat isya mungkin ada urusan ini, ada urusan itu. Makanya Nabi mengatakan dianjurkan untuk diringankan. Wadhaif wadzal hajjah, ada orang yang lemah. Kadang-kadang orang itu sulit untuk yang namanya berdiri lama-lama, makanya sholatnya jangan begitu lama. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau kamu sholat sendiri silakan. Kamu mau sampai 2 jam kayak 3 jam silakan aja. Tapi kira-kira kalau kita sholat sendiri begitu apa enggak, Pak? Sholat berjamaah kadang-kadang kita bacanya panjang. Sholat sendiri paling yang kita baca apa? Al-Falaq, An-Nas, Inna A'thaina, Qulhu. Ya, jangankan sholat sendiri, sholat zuhur sama sholat asar lah. Zuhur sama asar nih, kalau kita jadi imam apa yang kita baca? Kalau surah-surah pendek, ya. Nah, kendati demikian, yang penting jangan terlalu panjang durasinya. Nah, ini yang memang Nabi perhatikan. Nabi memberikan sebuah perhatian khusus buat sahabat. Berarti di zaman itu ada, Pak, modelnya kayak gitu. Karena memang sahabat pada saat itu imannya kuat-kuat. Nabi sholatin baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya kuat-kuat aja. Kenapa? Karena sahabat pada saat itu imannya pada apa? Pada kuat-kuat. Tapi ketika Nabi sholat dalam satu wilayah yang imannya kurang apa? Kurang kuat, itu nggak begitu lama. Makanya ketika Sayyidina Mu'az 100% menjiplak apa yang dilihat oleh Sayyidina Mu'az, kemudian diterapkan di wilayahnya sampai Nabi diapain? Sampai Nabi ngomelin. Kalau bisa jangan apa? Jangan terlalu lama. Di zaman sekarang kita kalau sholat dikasih 2 pilihan, Pak. Enakan sholat yang bareng imam cepat
sholat dengan bareng imam lama. Cepat lama. Ya, kecuali mungkin di Mekah ataupun di Madinah yang memang orang-orang itu kagak mikirin apa-apa, Pak. Orang umur, orang haji mikirin apa coba? Gak mikirin apa-apa, duit ya udah punya dia. Kerjaan gak mungkin ngapa-ngapain, ya cuma ibadah doang, udah ikutin aja. Ya, ikutin aja ibadah yang mana? Yang ada di sana. Tapi buat kita yang memang adanya di wilayah kita, kadang-kadang orang masih punya banyak urusan gitu. Ini salah satu yang memang Nabi secara demokrasi, Nabi secara bijak menyampaikan hal tersebut. Hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam binas. Ada sebuah hadis mengenai kisah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, dengan manusia. Wa huwa maridun, Nabi kondisinya sedang sakit. Faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Kemudian Nabi datang sampai Nabi duduk dari sebelah kirinya Abu Bakar. Ya, jadi kalau kita sholat menghadap ke sana, itu Abu Bakar, Rasulullah itu adanya di sebelah kiri Abu Bakar. Fakana yusalli bin nasi jalisan. Kemudian Nabi sholat dengan para jamaah dalam kondisi duduk. Wa Abu Bakrin qaiman, dan Abu Bakar dalam kondisi berdiri. Yaktadi Abu Bakrin bis salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengikuti dengan salatnya Nabi, wa yaktadi nasu bis salati Abi Bakar, dan manusia jamaah mengikuti dengan salatnya Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya adalah ketika Nabi tidak berjamaah. Nabi dalam salah satu kisah dan hikayat, Nabi ini nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Dan Nabi ketika berjamaah itu semuanya menjadi imam. Kenapa demikian? Karena ya orang agak segan juga, Pak. Ya, Rasulullah hadir, kemudian pada saat itu ada sahabat yang berani-berani menjadi imam. Makanya Nabi itu nggak pernah muazin. Pak Jum, ya, Nabi itu nggak pernah azan. Kenapa? Karena yang namanya panggilan Nabi, ketika Rasul dan Allah Subhanahu wa taala memanggil, itu ketika kita mendengar, kemudian kita melakukan ibadah, hukumnya wajib. Jadi jangan ditunda-tunda. Makanya Nabi itu nggak pernah azan. Kalau Nabi azan, berapa banyak orang yang dosa? Wah, gini banyakkan orang yang sholat atau orang yang tidur nih. Ketika ada muazin, ya kita berandai-andai kalau dulu di zaman Rasulullah Nabi azan, kemudian orang yang mendengar suara Nabi kemudian tidak langsung datang ke masjid, maka orang itu dosa semua. Makanya Nabi itu nggak pernah azan. Siapa yang azan? Sahabat Rasulullah. Karena sahabat Nabi yang azan, panggilan Allah dengan lisan para sahabat bisa jadi tidak selalu bersegera mereka. Yang penting melakukan ibadah sholat. Makanya yang azan bukan Nabi. Kalau yang azan Nabi, berapa banyak orang yang dosa. Nah, Nabi apa yang dilakukan? Nabi hanya menjadi imam ketika sholat. Dan Nabi pernah ketinggalan dengan 2 kali. Yang pertama ketika Nabi sakit, ya, yang menjadi imam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ketika imam ketinggalan, yang menjadi imam adalah Abdurrahman bin Auf. Bedanya apa? Bedanya ketika Nabi sakit, kemudian Abu Bakar menjadi imam, Nabi berada di sebelah kiri, Abu Bakar merasa adab sama Rasulullah. Karena di belakang ada siapa? Ada Rasul. Maka Abu Bakar mundur, Rasulullah maju menjadi imam. Kondisinya Rasulullah pada saat itu sholatnya duduk, sedangkan Abu Bakar sholatnya berdiri. Maka para jamaah ngikutin Abu Bakar, sholatnya dalam kondisi berdiri. Ini menunjukkan, kata ulama apa? Al-adab khairun min imtisalil awamir. Beradab lebih baik dari melakukan perintah. Perintahnya apa? Perintahnya sholat jamaah. Kalau sholat jamaah nggak boleh dibatalin. Sholat jamaah nggak boleh kita mundur. Selama kita sudah menjadi imam, udah mau siapapun yang hadir nggak boleh. Itu namanya melakukan perintah. Tapi Abu Bakar nggak. Yang dilakukan Abu Bakar justru mundur. Kenapa? Menghormati di belakangnya ada siapa? Ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berbeda dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pada saat itu dia maju menjadi imam, kemudian di belakangnya ada Nabi. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf tidak seperti Abu Bakar. Jadi tetap aja Abdurrahman bin Auf dia maju sampai selesai, dan belakangnya yang berjamaah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Kata beliau, imtithalul awamir khairun minal adab. Melakukan perintah lebih baik daripada adab. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, selagi ini perintah Allah, walaupun siapapun di belakangnya, tetap dia melakukan perintah. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Yang pertama adalah kondisi Abu Bakar adalah orang yang sangat beradab. Jadi beliau sangat beradab sehingga Nabi kita Muhammad SAW dipersilahkan untuk maju ke depan. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf, beliau itu beda. Ya, kalau bahasa sederhananya, simpelnya, kapan lagi ngimamin siapa? Ngimamin Nabi. Beliau teruskan semata-mata mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat kita, kalau kita sudah menjadi imam, ya udah, kitalah yang memang dari awal sampai akhir. Nah, ini hanya ada di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak dianjurkan adalah kalau kita sholat berjamaah, kemudian ada teman kita, ada saudara kita dari awal sampai akhir ngikut imam, kemudian ada orang yang ketinggalan, namanya makmumnya apa? Masbuk. 2 orang ini ketinggalan nih, 2 orang. Kemudian ngikuti sholat berjamaah. Ketika imam salam, kemudian jamaah dari awal ngikut sampai akhir ngikut salam, berarti 2 orang ini ngapain nih? Nambahin. Nah, di beberapa tempat itu ada yang mundur, Pak. Ini ada 2 orang nih. Yang satu ngapain? Mundur. Dan ini yang teman yang pertama, teman yang sebelah dijadikan sebagai imam. Itu nggak usah demikian. Karena imam kita satu tadi di depan. Jadi kita selesaikan saja, kurangnya berapa? Kurangnya 2, kurangnya 3. Yang penting 2 orang ini jangan mundur. Tiba-tiba ada lagi yang datang. Mau menjadi apa? Jamaah sama kita. Silahkan. Ini yang datang misalnya dia mau milih yang A, milih yang B, silahkan. Kalau dinilai dia lebih alim, nanti kita akan lihat beberapa ketentuan dalam sholat berjamaah. Lebih alim, suaranya lebih bagus, tahu mengenai tentang ahkamus sholat, maka pilih dia. Dan itu nggak usah diapain, Pak. Nggak usah ditepok-tepok badan orang, biarin aja. Kita ngikutin aja. Insya Allah itu menjadi sholat kita berjamaah. Nah, imam itu nggak harus mengetahui. Imam itu nggak harus niat menjadi imaman. Kecuali makmum. Supir ada niat nggak menjadi driver dia? Bawa mobil aja, mau makmumnya siapa kayak berangkat aja dia, gitu. Kecuali makmum itu harus niat menjadi imam. Yang kedua, terkecuali sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumatnya itu menjadi imam, maka wajib dia usolli fardul Jum'ati raka'ataini mustaqbil imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau yang sholat subuh, sholat zuhur, itu imam tidak dianjurkan. Untuk ngomong apa? Imaman. Afdolnya dia ngomong imaman. Tapi ketika dia misalnya nggak imaman, itu sah sholat jamaahnya. Nah, kemudian ada orang tadi datang, nggak usah ditepok-tepok, biarin aja. Kita yang sebagai makmum masbuk, insya Allah dapat pahala berjamaah. Gitu. Kenapa demikian? Karena tadi imam tidak wajib menyebutkan kalimat imamat. Karena dalam sholat itu kan usolli, fardo, zuhri, ini wajib 3 doang, Pak. Usolli, fardo, zuhri. Kita menambahkan arba'a rokaatin, 4 rokaat, mustaqbilal kiblat, adaan itu hukumnya sunnah semua. Yang wajib cuma 3. Kalau kita menjadi makmum, tambahkan 1 makmuman. Usolli, fardo, subhi, makmuman. Udah cukup segitu. Saya niat sholat subuh ngikut imam. Hal 4 rokaat, menghadap kiblat karena Allah, bahkan itu hukumnya apa?
sunnah. Artinya dia nggak lafazkan juga, insya Allah sholatnya sah. Nah kecuali tadi Jumat. Jumat memang agak sedikit ketat dalam dia menjadi imam. Wajib mengucapkan apa? Imaman, ngikut imam karena Allah Ta'ala. Jadi lafaz-lafaz karena Allah 4 rakaat itu hukumnya sunnah. Yang wajib tadi usolli, saya niat menyebutkan kalimat fardu dan menyebutkan nama sholat. Itu dalam bahasa fikih namanya qasad ta'arud ta'yin. Baik Pak, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan di awalnya dari Pak Ido tuh. Ya, sholat nggak usah ditebak-tebak. sholat jamaah aja kita. Ada lagi Pak? Ya silakan. Itu kalau dimukakan 10.000 ya, 100.000 pahalanya. Iya. Di Nabawi kan 1.000. Iya. Nah kalau nilai 27 derajat itu berapa kali berapa? Iya betul. Bagus pertanyaannya. 27 derajat itu gambarannya berapa sih? Ya, gambarannya di sini kata ulama, qala Ibnu Daqiq Al-Idi, al-azharu annal murada bidarajah as-shalah. Yang dimaksud dengan 27 derajat itu seperti maklumat yang kita lihat di TV tersebut. Salat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Apa yang dimaksud dengan derajat? Kata ulama, yang dimaksud dengan derajat adalah salat. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali sholat dibandingkan sholat sendiri Pak. Oh coba luar biasa. Dan itu hanya diberikan untuk umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sayang kalau dalam sehari semalam nggak ada waktu sholat yang kita pakai jamaah. Kalau kita mungkin nggak ke Uber nih, ya mungkin kesibukan kita agak banyak pekerjaan, nggak ke Uber datang ke masjid, usahakan kita sholat sama keluarga kita. Ajaklah bocah dah, biar apa? Biar sholat. Yang kedua, kita datang ke masjid ketinggalan berjamaah. Nah ini penting Pak. Kalau kita ketinggalan, udah datang ke masjid, ya niat kita udah baik nih datang ke masjid. Ketika sampai ke masjid, imam udah apa? Udah salah. Makmum juga kagak ada yang masbuk, semuanya makmum ngikut imam dari awal sampai akhir. Ya kita pelongo gitu kan. Bagaimana yang harus kita usahakan? Ambil teman kita. Ada yang mau sedekah nggak? Ya. Atau kita menawarkan, Pak, ayo Pak, sholat bareng saya. Itu pahalanya luar biasa. Sholatnya 2 kali, gitu. Nemenin orang yang baru datang. Supaya apa? Kita datang ke masjid kagak apa? Nggak sia-sia. Udah datang buru-buru ke masjid. Sampai masjid ketinggalan, kemudian sholat sendiri. Sayang kita. Nah makanya dianjurkan kita ngajak teman mau sedekah apa enggak. Jadi sedekah itu bukan hanya berupa uang. Nemenin orang sholat berjamaah itu pun dinilai sebagai sedekah. Supaya apa? Dia dapat pahala 27, yang nemenin juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya pada mau apa kagak 2 kali sholatnya? Ya, makanya kalau di beberapa tempat itu ya saya ketika datang ke pesantren di luar tuh Pak Habib Muhammad itu ketika dia ketinggalan itu santrinya langsung nawarin, bukan kita yang nyari orang, enggak. Pak sholat bareng saya temenin buat sholat berjamaah. Saking apanya? Saking mau nemenin orang sholat berjamaah, minimal 2 orang, satu imam, yang satu lagi makmum. Ya mudah-mudahan ya ini menjadi motivasi kita, dibandingkan kita sholat sendiri pahalanya cuman 1 dibandingkan sholat berjamaah. Yang ketiga, i'adah aja. Saya niat sholat zuhur ngulang karena Allah Ta'ala, i'adatan lisna. Kalau yang nemenin jadi imam gimana? Bisa usahakan jangan jadi imam, dia jadi makmum saja. Ya, kenapa demikian? Karena dia sholatnya sudah bareng sama imam tadi. Dia hanya tambahan saja. Dan ini kalau kita sudah biasa sholat berjamaah, itu nanti lama-kelamaan akan merasa membutuhkan Pak. Apalagi mungkin ketika nanti kita sholat di Masjidil Haram, kita sholat di Masjid Nabawi. Kalau kita di tanah air aja, nggak pernah sholat jamaah, nggak suka dengan sholat berjamaah, tidak menutup kemungkinan di sono sholatnya di hotel doang Pak.
Gitu. Makanya dari mana? Dari kita mulai di sini membiasakan untuk sholat berjamaah. Ada lagi Pak? Ya silakan Pak Jabar. Apakah ada bedanya Pak ya? Musim haji dengan Untuk umroh ataupun haji itu tidak ada perbedaan. Silakan saja orang yang umroh ataupun haji untuk segera melakukan sholat di sana. Gitu. Makanya kadang-kadang kita nih khususnya ke masjid mana itu dibelain tuh. Sampai Nabi mengatakan la tusaddu rihal illa fi salasati masajid. Jangan kamu paksakan perjalanan kecuali 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Ini orang kita yang dipaksakan untuk berjalan bukan ke 3 masjid. Masjid Al-Jabar, Pak. Ya, kemarin masjid apa tuh? Yang di Depok. Masjid Kuba Emas tuh. Ya, itu sebetulnya sama. Kita sholat di Masjid Al-Jabar, kita sholat Masjid Istiqlal, Masjid Kuba Emas dengan masjid kita di Al-Ittihad itu sama. Yang beda cuman di 3 masjid doang tadi. Makanya Nabi mengatakan kalau bisa kita paksakan. Kenapa demikian? Fadilahnya dan keutamaannya luar biasa. Itu keutamaan yang ada di sana. Ada memang di Madinah namanya Masjid Diror, Pak. Masjid Diror itu bukan masjid untuk ngumpulin orang. Masjid di mana menimbulkan yang namanya fitnah, menimbulkan yang namanya adu domba, itu di Madinah ada sebelum Nabi membuat Masjid Kuba. Maka ada sebagian orang mengatakan kalau kita mau melihat orang Islam bikin apa? Kalau kita mau melihat orang Islam berkelahi, bermusuhan bikin apa? Karena dulu di Madinah ada masjid namanya Masjid Diror. Tujuannya bukan mengumpulkan orang, bukan sebagai pusat pengetahuan, tapi memang masjid itu dibuat untuk memecahkan umat Islam. Sehingga Nabi ketika itu membuatlah Masjid Kuba, kemudian Nabi membuat Masjid Nabawi. Tujuannya apa? Untuk menyatukan umat Islam. Nah itu sejarah kenapa di Madinah ada 2 masjid tersebut. Ada lagi Pak? Ya, satu lagi Pak. Yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu apakah masjid-masjid yang ada di Tanah Haram atau hanya satu yang Iya. Masjidil Haram adalah masjid yang memang kita pakai untuk melakukan tawaf dan kita langsung menghadap ke arah Ka'bah. Makanya kalau kiblat kita ini namanya jihadul Ka'bah, Pak. Kita nggak harus lurus banget sama Ka'bah. Berapa kilo kita nih dari Indonesia ke sono, ya kan? Ya cuman ada gambar Ka'bah doang depan kita nih kalau jadi imam. Itu nggak harus berbetulan banget. Tapi kalau kita berada di sana, itu sholatnya nggak boleh jihad. Namanya ainul kiblat. Harus benar-benar patokan kita adalah kiblat. Ini kalau misalnya Ka'bah begini, berarti orang ada yang sholat di sini, ada yang sholat di sini, ada yang sholat di sini. Mutar dia tuh. Ya, sebagaimana Ka'bah itu ada di sentral di situ. Makanya ada rukun Yamani, ada rukun Iraqi. Nah, tergantung kiblatnya. Nah, kita nih orang Asia Tenggara, kiblat kita ke sana ya udah. Ustadz saya kagak kalau diukur misalnya, ini nggak lurus-lurus amat, nggak apa-apa. Itu namanya apa? Jihad. Dan yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah masjid yang memang ada di sana yang dibuat untuk tawaf. Karena banyak masjid-masjid di luar sana Pak, di luar tanah haram. Itu bukan namanya Masjidil Haram. Lagi Pak? Cukup ya? Ya cukup, insyaallah nanti kita lanjutkan mengenai tentang beberapa hukum atau hikmah mengenai sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah buat kita semua sampai akhir wafat kita, dan Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, diberikan taufik serta hidayah untuk melakukan ibadah sholat berjamaah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bihadhihi ya al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا فزدنا علما نافعا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا معنا سكيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.